Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pagi. Saya ingin berbincang dengan Ibu. Kira-kira ada waktu tidak, Bu? Insya Allah ada. Saya akan berbincang dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Selama ini, bagaimana, Bu, dapat mengambil identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Baik, Pak Chan. Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika buat saya. Oke, Bu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Begitu, Pak. Oke, Bu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini untuk menjelaskan atau menyelesaikan masalah tersebut, Bu? Di sini saya menjalankan langkah-langkah yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah seperti menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut, dan bertanya juga kepada orang-orang terdekat mereka yang ada masalah dan mengambil solusi terbaik. Oke, Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya, melakukan analisis kasus kemudian menentukan solusi sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku serta mengidentifikasikan kepentingan umum. Demikian, Pak Chan. Oke, Bu. Yang selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Mengenai tantangan itu, saya mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Oke, berarti masalahnya sama-sama benar, itu cara Ibu mengambil keputusan, tidak menyalahkan satu dengan yang lain, Bu. Oke, Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah kendala atau jadwal yang tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya saya putuskan dengan sendirinya, artinya memutuskan waktu terjadi perselisihan. Jika masalah itu berat, maka saya jadwalkan terdahulu untuk melakukan dialog kepada yang bersangkutan dan musyawarah terlebih dahulu. Oh, berarti kalau misalnya kalau masalah itu ringan, berarti Ibu langsung memutuskan sendiri. Iya. Tapi kalau masalah itu berat, berarti tentu Ibu konfirmasi dulu dengan guru-guru yang lain atau ke sekolah, begitu, Bu. Oke, Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, wali murid, orang tua yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami masalah dan banyak membantu dalam mencari alternatif solusi. Oh, berarti Ibu dalam masalah itu berarti kalau berkolaborasi dengan wali murid, dengan komite dan guru-guru yang lain, begitu ya, Bu ya? Tapi tidak punya jadwal khusus ya, Bu ya? Tidak. Bila diperlukan saja. Oke. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat atau Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika?
Saya selalu mengambil keputusan yang bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Terima kasih Bu atas waktunya telah berbincang-bincang berbicara pada saya hari ini selaku guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Ogan Komering Ulu Bu. Terima kasih Bu ya, telah membantu saya dalam wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak, menjelang siang ini. Saya Bu dari CDP Angkatan ke-9 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ini mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah DC Negeri 101 Oku. Ya. Apakah Ibu punya waktu? Alhamdulillah ada kesempatan dan waktu khusus untuk Bapak ini, silakan. Ya, saya ingin mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan atau universal Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mudah Pak untuk mengidentifikasinya. Jadi sesuatu dikatakan rujukan moral ketika ada sesuatu kasus itu satu benar ada yang satu yang salah. Nah jika kedua kasus itu benar maka disitulah yang dinamakan dilema etika Pak. Oh, artinya dari kasus tersebut kasus itu adalah benar-benar itu dikatakan dilema etika Iya. atau rujukan moral. Oke Bu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan dilema etika kasus-kasus tersebut? Kasus mana yang seperti ada dua kasus yang tertentu yang tersebut. Bagaimana cara Ibu untuk mengambil? Itulah ya Pak ya, dari kasus dilema etika tadi memang agak rumit juga Pak. Tapi yang bisa kita lakukan yang pertama itu identifikasi masalahnya terlebih dahulu ya Pak ya. Kemudian siapa saja pihak-pihak yang sering terlibat. Nah, lalu kumpulkan data-data atau fakta-fakta yang ada sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat untuk pihak keduanya yang bermasalah. Dan dalam pengambilan keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan supaya musyawarah itu menjadi mufakat. Oh, seperti itu Bu. Berarti Ibu untuk mengambil keputusan itu mengutamakan prinsip atau secara kekeluargaan musyawarah seperti itu Bu. Yang selanjutnya Bu, apa langkah-langkah atau prosedur Ibu untuk menyelesaikan atau untuk memutuskan permasalahan seperti kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, langkah yang pertama yang diambil itu mudah Pak ya, dipanggil dulu kedua belah pihak yang bermasalah tersebut, dimintai keterangan. Kemudian supaya mengetahui di mana letak permasalahan tersebut dan menemukan bagaimana solusi terbaiknya, maka kita putuskan dengan tidak memasukkan kedua belah pihak tersebut. Kita musyawarahkan lagi itu Pak. Oh, artinya kalau Ibu ada kasus itu artinya Ibu panggil semua kedua belah pihak tersebut dan Ibu tidak berpihak satu dengan yang lain seperti itu. Benar. Tapi antara netral. Ya, netral jalan tengahnya. Oke Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan terutama di kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal-hal yang dilakukan ya Pak, melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah tersebut dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi dan memberikan bimbingan yang tidak menimbulkan perselisihan bagi kedua belah pihak tersebut Pak. Iya Bu. Artinya Ibu panggil kedua belah pihak tersebut, Ibu tidak menyalahkan satu dengan lain. Jadi Ibu mengambil jalan tengah untuk mencari solusi kedua belah pihak tersebut. Seperti itu Bu. Iya. Oke Bu. Selanjutnya, hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan etika tersebut? Selama saya menjabat menjadi kepala sekolah ya Pak, kurang lebih
2 tahun. Iya. Tantangan yang saya hadapi ketika menyelesaikan masalah dilema etika ini, bagaimana cara mencari solusi yang terbaik, Pak, bagi kedua belah pihak dengan resiko yang paling minim untuk keduanya. Tentu saja hal tersebut membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Oh, artinya warga sekolah itu siap mendukung kalau seandainya Ibu menyelesaikan kasus-kasus tersebut, Bu? Iya, benar. Oke, Bu, selanjutnya apakah Ibu punya jadwal untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, atau kalau anak itu bermasalah diselesaikan pada hari itu, atau bagaimana seperti itu menyelesaikan itu? Itu tergantung masalahnya ya, Pak. Nah, langkah yang tepat itu sebenarnya secara langsung diselesaikan dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga agar tidak berpanjangan. Nah, dengan melibatkan beberapa pihak terutama Dewan Guru, kemudian mempertimbangkan masukan-masukan Dewan Guru, juga pengawas ataupun komite sekolah, tergantung karakter permasalahan yang terjadi. Oh, Besar kecilnya masalah. iya. Artinya Ibu berarti berkolaborasi dengan wali murid, Ya, dengan betul. siswanya, dengan komite, Ya. bahkan dengan pengawas, seperti juga dengan guru-guru Ya. seperti itu, Bu, ya. Oke, Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang mendukung, mempermudah Ibu untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Oke, Pak. Jadi permasalahan itu selalu ada, kita bawa dalam musyawarah untuk mencapai mufakat ya, Pak, untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, juga bisa berkonsultasi dengan pengawas ataupun komite sekolah untuk meminta saran dan masukan yang terbaik. Jadi yang kita ambil nanti keputusannya itu tidak merugikan satu dengan yang lain. Gitu. Iya, Bu. Jadi untuk mengambil keputusan itu Ibu ambil dengan secara musyawarah, secara bersama, Ya, seperti itu. Secara kekeluargaan. Ya, seperti itu. benar. Dari pengalaman tersebut, dari kasus dilema etika tersebut, Bu, apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tersebut? Itu yang saya ambil ya, Pak, sebagai pimpinan di sekolah dalam pengambilan keputusan itu, apapun itu berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, yang dihasilkan dari musyawarah mufakat tersebut serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan yang telah diambil. Nah, kemudian bekerja sama sebagai tim juga lebih ringan dalam menyelesaikan masalah serta berkomunikasi dengan baik pada setiap permintaan warga. Sekolah juga sangat menentukan cepat dan lambatnya penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Oh, berarti di tempat untuk pengalaman Ibu ini sangat berharga, sangat baik. Berarti Ibu sebagai untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema ini sudah sangat berpengalaman sekali sebagai Insya Allah, Pak, seorang. karena permasalahan sekolah cukup banyak dan rumit, makanya kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam sekolah. Gitu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, yang Ibu telah meluangkan waktu wawancara dengan saya sebagai kasus tentang dilema etika tadi. Ya. Yang telah meluangkan waktu Ibu. Semoga Ibu kedepannya tetap sehat terus. Amin. Dalam memimpin sekolah tersebut di Ya. SD Negeri 101 tersebut. Terima kasih, Bu, atas waktunya, Bu. Sama-sama, Pak, semoga bermanfaat, kemudian segala sesuatunya lancar dan sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Saya CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Ogan Komering Ulu ingin berbincang-bincang atau wawancara dengan Ibu. Ibu punya waktu tidak? Siap. Iya, punya. Saya wawancara sama Ibu yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan universal. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Kalau dilema etika, dua-dua kasus yang sama-sama benar. Sedangkan rujukan moral itu salah satu kasus bernilai salah atau satu benar dan satunya salah.
Iya Bu, berarti menurut Ibu itu di 5 etika itu sama-sama benar dan perjuangan itu ada salah satu benar dan salah satu salah Iya, seperti itu Bu. Ya. Oke Bu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Mengidentifikasi kasus terlebih dahulu, kemudian mencarikan solusi dari permasalahan. Biasanya saya melakukan musyawarah dengan guru lain terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Iya Bu, berarti cara pertama itu Ibu mengidentifikasi terlebih dahulu dan bermusyawarah dengan Dewan Guru, berarti ada kolaborasinya seperti itu Bu, Iya. ya, untuk mengambil satu keputusan. Oke Bu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan dalam menyelesaikan kasus tersebut Bu? Sebagai kepala sekolah, saya memanggil pihak yang bermasalah terlebih dahulu, terus mendengarkan penjelasan yang terkait, baru setelah itu mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan keduanya. Berarti dalam menyelesaikan kasus tersebut Ibu memanggil kedua belah pihak yang bermasalah tersebut. Iya, benar. Jadi Ibu tidak ada salah satu merugikan siswa atau permasalahan kasus yang terjadi tersebut satu sama lain, tidak ada Iya. satu yang dirugikan Bu ya. Ya, benar. Oke Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambilkan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika tersebut Bu? Yang pertama, melakukan dialog atau diskusi terlebih dahulu, musyawarah bersama rekan guru dan mengutamakan prinsip kekeluargaan. Artinya dalam menyelesaikan masalah itu berarti Ibu berdialog dengan yang punya kasus atau masalah dan kita diselesaikan dengan cara keluargaan Iya, seperti benar. itu Bu ya. Benar. Tentunya dalam misalkan salah keluarga itu mungkin Ibu juga memanggil komite sekolah, wali murid seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke Bu. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan di 5 etika menurut saya, masalah tersebut mempunyai nilai yang sangat penting, tapi ada yang harus didahulukan. Di sini juga ada peraturan yang harus dipatuhi. Tak kalah penting nilai rasa peduli yang harus diutamakan. Jadi intinya bagaimana mencari solusi yang terbaik dari sebuah permasalahan atau kasus. Oh seperti itu Bu. Berarti yang terpenting Ibu mendahulukan kasus-kasus tersebut untuk diselesaikan secara bersama dengan guru dan mencari solusinya Bu ya. Oke Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebaiknya masalah emang harus cepat diselesaikan. Saya membuat jadwal pertemuan segera mungkin untuk berdialog bersama orang yang sedang bermasalah. Oh, berarti masalah itu harus Ibu cepat selesaikan, jangan sampai berlarut-larut, dan Ibu membuat jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut ya Bu? Iya, benar. Ya. Selanjutnya, apakah Ibu atau seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di 5 etika Bu? Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa ke dalam musyawarah atau rapat dewan guru agar lebih cepat menemukan solusi yang terbaik. Oh, berarti kalau ada kasus itu berarti Ibu tangani dengan secepatnya dan langsung rapat dewan guru agar mengambil solusi yang terbaik untuk Iya, sekolah Ibu. iya. Seperti itu. Ya selanjutnya dari semua hal yang tadi disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat atau Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambilkan keputusan di 5 etika tersebut Bu? Pembelajaran yang bisa saya ambil itu seperti dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Dan jangan lupa untuk meninjau kembali keputusan tersebut jika dirasakan belum tepat dan membuat keputusan kembali yang lebih baik lagi.
Oke Bu, terima kasih. Itu sangat luar biasa Ibu menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu di SD 114 Oku. Jadi saya ucapkan terima kasih Bu telah wawancara pada pagi hari ini. Terhadap Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya sebagai CBT Angkatan ke-9 Kabupaten Kodam Kompeng Ulu pada hari ini. Terima kasih Bu. Semoga ini akan bermanfaat bagi saya, juga bermanfaat santai untuk ke sekolah Ibu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.